ROG Phone 7. Kita bilangnya ROG Phone 7 aja ya. ROG Phone 7 ini udah rilis di global sejak April tanggal 13 2023 menurut situs GSM Arena. Dan kabarnya akan sebentar lagi rilis di Indonesia seperti yang kita lihat di postingan resmi Asus ROG.id. ROG Phone 7 udah bisa di pre-order dari tanggal 8 sampai 17 Juli 2023. Dan untuk pre-order offline-nya hanya eksklusif di Erafone Offline Store dan Urban Republic Store untuk seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman nih yang udah mau pre-order ROG Phone 7, udah bisa nih, silakan datangi saja Erafone dan Urban Republic Store yang ada di kota kalian. ROG Phone 7 ini pastinya membawa spek baru ya, diantaranya membawa chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 2 atau Snapdragon 8 Gen 2. Chipset yang udah rilis sejak tahun lalu ya, yang awal-awal itu dipakai di iQOO 11 atau iQOO 11 Snapdragon 8 Gen 2, dan sekarang dipakai oleh ROG Phone 7. Tapi yang agak membedakan adalah biasanya ROG Phone 7 itu pakai chipset flagshipnya agak beda dengan smartphone flagship lain. Kalau misalnya ROG Phone 6 kan pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya, atau Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, kalau di ROG Phone 7 ini nggak pakai plus-plus nih, jadi hanya Snapdragon 8 Gen 2 aja. Mungkin menurut ROG Snapdragon 8 Gen 2 udah cukup luar biasa ya performanya, sehingga tidak perlu request chipset lagi ke Qualcomm-nya. Selain menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, ROG Phone 7 juga menggunakan cooling system terbaru, yaitu vapor chamber yang lebih besar. Vapor chamber yang lebih besar ini bisa mengontrol suhu lebih dingin ya saat kita melakukan pemakaian berat pada ROG Phone 7 ini. Misal kita bermain game berat seperti Genshin Impact, PUBG atau COD Mobile, game-game yang membutuhkan kinerja GPU dan kinerja prosesor yang cukup berat. Dengan disematkannya cooling system terbaru ini yang vapor chamber lebih besar, jadi nanti untuk suhu panasnya akan lebih dingin lagi. Disematkannya juga Aeroactive model terbaru ya. Dan untuk layarnya masih menggunakan refresh rate 165Hz. Di ROG Phone 6 juga menggunakan 165Hz. Ya, untuk penggunaan refresh rate segini tuh juga masih jarang ya di beberapa aplikasi, bahkan di game-game lain aja masih kebanyakan di 120Hz. Jadi untuk penggunaan 165Hz yang masih sama antara ROG Phone 6 dan ROG Phone 7 ini, ya ini nggak jadi masalah sih. Dan untuk layarnya menggunakan AMOLED yang resolusinya Full HD. Kenapa ya ROG Phone itu tidak pernah menggunakan resolusi layar 2K? Karena memang kalau menggunakan resolusi layar 2K membuat baterai cepat habis. Oh iya, bicara mengenai baterai, ROG Phone 7 masih sama ya menggunakan baterai 6000 mAh. Kenapa tidak dilakukan peningkatan ya? Karena dikhawatirkan nanti bentuk dari handphone ROG Phone 7 itu kalau di-upgrade di atas 6000 mAh semakin membesar dan bobotnya akan semakin berat. Jadi di 6000 saja udah cukup lah untuk penggunaan kita jadiin di daily driver di ROG Phone 7 ini. Namun jika memang baterainya akan habis, nggak perlu khawatir karena daya watt dari chargernya juga cukup besar, yaitu 65 watt. Jadi kita bisa nonstop bermain game tanpa takut baterai habis. Aku ingetin lagi, kalau teman-teman yang sudah mau pre-order ROG Phone 7 di Indonesia udah bisa ya, karena pre-order sudah dibuka mulai tanggal 8 sampai 17 Juli 2023 ini. Untuk pre-order bisa dilakukan offline di Erafone Store dan Urban Republic Store. Mungkin itu saja informasi tentang ROG Phone 7 ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.